Halo, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pembuatan simulasi tank menggunakan Uno Arduino Sim. Nah, nanti di sini saya sudah ada programnya Uno Arduino Simulator. Jadi di sini aplikasi ini adalah simulasi untuk pengaplikasian dari si Arduino. Nah, kita buka. Nah, di sini sudah ada biasanya kalau kita baru install itu dia tersedia si I/O device-nya itu sudah ada. Nah, untuk konfigurasi I/O device yang kita butuhkan ini sebetulnya kita tinggal klik configure kemudian I/O devices. Nah, di sini kita membutuhkan push button sebanyak 5, kemudian piezo speaker sebanyak 1, color LED-nya 2, dan kemudian yang terakhir adalah servometer sebanyak 2. Nah, jika teman-teman ingin menyimpan dari konfigurasi I/O devices-nya ini, kita tinggal klik save as. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ketikkan namanya dan si filenya itu dia berbentuk text files. Kemudian nanti diklik sama save di sini. Karena di sini saya sudah ada, tinggal saya cancel. Kemudian di OK. Nah, untuk push buttonnya sendiri kita menggunakan pin dari 1 sampai 5. Kemudian untuk piezonya sendiri kita menggunakan pin 6. LED-nya itu kita menggunakan 7 dan 8, dan untuk servonya sendiri kita memakai pin 9 dan 10. Oke, nah ini untuk codingannya sendiri. Ini kalau kita baru pertama kali membuka aplikasi Arduino Simulator, dia sudah ada codingannya. Cuman ini kita nggak pakai ini ya, kita akan buat sendiri. Nah, untuk buatnya kita klik 2 kali. Nah, nanti di sini akan keluar editornya. Kita hapus semua. Oke. Yang pertama kita harus lakukan adalah include servo.h. Oke. Enter. Nah, kita di sini membuat variabelnya sendiri, constant integer int. Kemudian nama dari variabelnya sendiri terserah dari teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan tembak 01. Nah, oke, mohon maaf harus di sini. Nah, untuk 01 sendiri ini dimaksudkan untuk dia menggunakan pin 01. Berarti dia nanti akan terintegrasi dengan push button yang ada di sini, yang pin 1. Nah, kita buat sebanyak berapa ya? Enter. Nah, ini variabelnya kita ganti, ada kiri, kemudian kanan, atas. Oke, berarti kurang ya. Atas, bawahnya belum. Bawah. Oke. Untuk ininya tinggal kita tambahin aja ya. Jadi ini 2, ini 3, berarti 4, 5. Jangan lupa ini harus terbawa ya titik komanya, karena kalau nggak ke bawah nanti bakal error. Nah, kita buat error lagi. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan inisialisasi servo H. Servo H ini maksudnya untuk nanti komponen servo H itu maksudnya horizontal. Kemudian kita buat lagi satu lagi, berarti ada vertikal kan ya, servo V. Oke. Pinnya kita gunakan di 9 dan 10. Oke. Nah, sama ya, sama kayak yang di sini ya, servo 9 dan 10. Nah, kemudian kita bikin lagi variabel int horizontal. Kita menggunakan pin 0 aja. Int vertikalnya pun vertikal.
kita pakai no juga. Nah, kita kembali membuat constant integer untuk suara tembak, kemudian ada pengisian peluru ya, reload, dan siap tembak. Nah, ini dia ini sifatnya sebagai output ya. Ini servo output, kemudian untuk ini juga output. Nah, yang ini yang tembak kiri kanan atas bawah itu dia sebagai inputnya. Nah, di sini suara tembak ini kita menggunakan yang ada di sini. Ada piezo, si speaker, kemudian ada LED 2. Nah, kita sesuaikan pinnya. Untuk suara tembakan sendiri kan dia pinnya berarti 6 ya. 6. Kemudian reloadnya itu kita menggunakan 7 berarti. Dan selanjutnya yang siap tembak itu 8. Oke. Kemudian kita bikin lagi supaya lebih besar, saya gedein ya. Ini untuk servo ya, untuk konfigurasi servonya sendiri. Servo vertikal. Kemudian satu lagi servo horizontal. Oke. Nah, kita kemudian masuk ke void setup-nya ya. Kita ketikkan void setup berkurung tutup kurung, kita pakai yang kurawal, di enter saja biar rapih ya, biar kelihatan di tab. Kemudian pin mode tembak sebagai input. Nah, yang seperti saya bilang tadi, untuk tembak kiri kanan atas bawah itu dia sebagai input untuk usernya ya. Jadi kita tinggal copy paste aja supaya cepat. 1 2 3 4. Oke. Tinggal ganti kiri kanan atas kemudian bawah. Oke. Oh iya, jangan lupa, titik komanya ini bisa error nih soalnya. Oke, kita deklarasi yang selanjutnya adalah pin mode suara tembak itu sebagai output. Oke. Yang seperti saya tadi jelaskan ya, suara tembak, reload, siap tembak, servo juga sebetulnya dia nanti termasuknya sebagai output, tapi kita nggak akan deklarasi di sini. Oke, kita copy paste aja supaya cepat. Oke, suara tembak berarti reload, kemudian siap tembak. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, ini yang servonya sekarang kita deklarasikan lagi. Servo vertikal attach sebagai servo V. Servo V ya, betul. Kita copy, bikin 2 ya, satu lagi untuk horizontal. Oke, untuk servo vertikal dan horizontalnya sudah. Jangan lupa klik enter ya, tutup kurawalnya, tutup kurung kurawal. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita buat lagi void loop di bawah. Ini jadi si voidnya dia akan berulang ya, void loop itu. Void loop. Nah, ke kurawal lagi, enter di tab. Nah, kita ketikkan integer
perputaran kiri. Ini di deklarasi ya, namanya integer untuk perputaran kiri si variabelnya. Kemudian di bawahnya perputaran kiri itu apa? Dengan digital read di kiri. Nah, di sini perputaran kiri ini dia akan membaca digital read dari kiri ini, yang tadi inputan kiri ini. Nah, yang ini dia nanti akan membaca untuk digital inputnya. Nah, nanti dia disimpan di variabel perputaran kiri sini. Kemudian ini kita copy, kita bikin salinannya. Nah, sekarang kita bikin untuk perputaran kanan, tinggal ganti aja kanan, ininya kanan berarti kan. Nah, oke, untuk selanjutnya kita bikin lagi integer ke atas. Nah, hampir sama seperti yang di sini, di atas ini. Kita bikin ke atas itu isinya apa sih? Ke atas sama dengan digital read juga sama. Digital read. Oke, salah. R-nya harus gede. Nah, digital read untuk atas. Oke. Kita copy aja. Harusnya tadi tinggal copy paste aja sih langsung sebenarnya. Ini kita bikin yang bawahnya. Terus bawah. Ininya pun bawah. Oke. Nah, sekarang kita bikin untuk codingan di perputaran untuk si ininya ya, apa namanya, si servonya, perputaran. If saya ini aja ya, kasih komen aja, coding horizontal. Oke, ini codingan horizontalnya nanti ada perhitungannya di sini ya. If perputaran kiri sama dengannya 2 kali low. Oke, bikin kurang awal lagi. Si di tab aja biar rapi ya. Horizontal sama dengan horizontal plus 1. Itu aja untuk perhitungannya, gitu aja ya. Kemudian kita melakukan delay sebanyak 200. Di sini 200 ini milisecond ya. Kemudian di ini kita pakai tutup kurang, ada else ya, else if perputaran ya, kanan yang low-nya sekarang, perputaran kanan yang low-nya ya. Tadi kan kiri, sekarang kanan. Kita di tab lagi, horizontal sama dengan horizontal minus, bedanya ya sama yang atas. Oke, kita delay juga sebanyak 200 milisecond. Oke. Nah, ini biar rapih di sini ya. Nah, untuk bagian sini sudah beres. Ada tambahan lagi sebetulnya. Untuk selanjutnya masih dalam coding horizontal ya.
if horizontal sama dengan 0, maka si servo horizontalnya right 0. Nah, nanti di sini ketika si horizontalnya dia bernilai 0, nanti servo horizontalnya ini akan melakukan penulisan pada sistem digital write ya. Jadi dia akan menulis 0 si digitalnya ya, digital write 0. Nah, kita bikin else if, kita copy aja kali ya biar cepet ya. Ini horizontal sama dengan 1, ini 45. Kemudian nah sekarang kita yang ini yang di copy, tiga 135 5, kemudian n, yang terakhir dia 4. Nah sini. Nah, sebetulnya untuk 0, 45, 135 dan 180 ini itu adalah perputaran dari si servonya berapa derajat. Nah, untuk 0 sendiri berarti dia di 0 derajat, kemudian 45 dia akan membentuk sudut 45 derajat. Kemudian jika dia ada di angka 3, si horizontalnya ini dia akan membentuk sudut 135, dan ketika di angka 4 dia akan membentuk sudut sebanyak 180. Oke. Satu lagi, else horizontal sama dengan 0. Oke. Nah, untuk coding horizontal sudah beres. Kemudian kita lanjut ke coding vertikal. Oke. Nah, untuk coding yang vertikal ini sebetulnya hampir sama dengan coding yang horizontal ya. Kita tinggal supaya cepat kita copy aja di sini. Kemudian nah, ini vertikal. Yang menjadi pembedanya itu adalah di sini dia bukan perputaran ke kiri, melainkan ke atas. Ya, betul. Kemudian di sininya kita ganti vertikal. Nah, oke, sudah betul. Kemudian kalau ini dia kebalikannya, berarti ke bawah. Sini vertikal, kita copy aja supaya cepat. Nah, sudah. Nah, di sini juga ada perubahan berarti kan pasti ya. Jadi di sini dia vertikal. Ini servonya juga sama berarti kan vertikal. Kita copy aja. Oke, sip. Untuk vertikal sudah beres. Nah,
kita lanjut ke untuk codingan menembak. Saya kasih komen ya, menembak ya, sip. If dalam kurung, salah, kurung menembak low, seperti biasa kurawal buka tune suara tembak. Nilai sebanyak 1000 milisecond. Sekarang yang tidak ada suaranya, suara tembak, sama delaynya juga sebanyak 1000 milisecond. Nah, kemudian kita ketikkan digital write, reload high, kemudian digital write siap tembak, dia low. Oke. No tune suara tembak, delay sebanyak 1000 milisecond. Kemudian kita bikin lagi digital write, reload nya low, kebalikan yang di atas ya, kebalikan yang ini nih, digital write siap tembak high. Oke. Jangan lupa tutup kurawalnya. Nah, sip. Di sini untuk codingnya sendiri sudah beres ya. Coba kalau sudah beres, kita klik compile di sini. Oke, ada error ternyata di sini di 7. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan titik komanya ada yang kelewat, dia pasti error. Kita klik compile lagi, masih ada error di servo v. Oke, katanya dia sudah pernah dipakai. Oh, belum pernah dipakai. Oke, bukan nggak pernah dipakai, tapi di sini ada kesalahan ini ya, penulisan saya ya. Sorry. Nah, harusnya sih bisa. Masih ada error ternyata. Oke, di sini yang tipe-tipe ini banyak banget ya. Compile masih ada juga. Seperti biasa. Nembak, apa nih errornya nih? Menembak katanya belum pernah deklarasi. Oke. Di sini ada, harusnya setelah ini ada ya. Sorry. Ente menembak. Suka lupa saya. Menembak digital read dari variabel tembak. Oke, tipe sini ya. Bismillah. Oke, masih ada. Oke. Sip. Kalau di compile-nya sudah betul, dia nanti akan keluar seperti ini, compile successfully. Oke ya. Kita accept.
Oke, setelah selesai semua, kita melakukan simulasi. Nah, untuk melakukan simulasinya sendiri kita tinggal klik run di sini. Nah, di sini tinggal klik ya. Nah, untuk servo 9-nya itu kan untuk horizontal, kemudian untuk 10-nya dia vertikal ya. Nah, kita coba klik tombol 1, yaitu untuk tembak sendiri, kita klik. Oke, nah di sini nanti menembaknya itu dia 1 ya, yang menandakan bahwa dia itu aktif, dan LED yang 8 itu dia berarti siap nembak, gitu, dia aktif. Nah, kita ini lepas, kemudian kita coba ke tombol kedua. Tombol kedua sendiri itu dia berarti untuk ke kiri ya. Coba kita klik, di push, tekan. Nah, nanti untuk servo 9-nya dia akan berangsur menuju ke kanan ya, untuk kebalikannya, berarti kebalikannya. Nah, dia akan mentok kalau si servonya sudah mentok gitu ya, perputarannya. Nah, kita coba klik yang tombol ketiga, dia itu untuk ke kanan. Nanti dia akan bergerak ke sebaliknya. Coba kita ganti lagi, di push. Nah, dia akan kembali lagi. Oke, untuk simulasinya untuk bagian yang kanan dan kiri sudah. Sekarang kita coba untuk ke atas ke bawah. Atas sendiri dia ada di 4 ya, tombol 4. Nah, dia akan bergerak ke itu untuk mensimulasikan bahwa dia bergerak ke atas. Kemudian jika kita klik tombol yang 5, berarti ke bawah, dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Kemudian coba kita ganti lagi. Nah, berhasil. Oke, mungkin itu saja untuk simulasi tank yang kita gunakan di Arduino Sim Simulator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.